Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Tix Channel. Kali ini aku lagi berburu tanaman hias lagi, dan aku mau tunjukin dan juga kasih beberapa tips untuk merawat tanaman hias yang akan aku tunjukin ke kalian. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan juga like ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama aku mau tunjukin ke kalian bunga yang cantik ini. Tanaman ini namanya Peperomia watermelon atau sering disebut Peperomia semangka. Kenapa disebut seperti itu? Karena daunnya ini sangat menyerupai kulit semangka. Persis hampir banget mirip sama kulit semangka. Nah, daunnya ini sangat cantik. Tanaman ini sekarang lagi naik daun juga ya teman-teman, dari tahun 2020 kemarin. Nah, aku mau kasih sedikit tips untuk perawatan dan juga cara-cara penanamannya. Untuk pencahayaannya, tanaman ini tuh jenisnya tanaman yang bisa hidup di cahaya seminim apapun. Jadi memang cocok untuk diletakkan di dalam ruangan, termasuk di dalam kamar mandi. Tapi jangan sampai kalau kalian letakkan di kamar mandi terus setiap hari kalian kenakan air ke tanaman ini. Nah, untuk tanahnya sendiri, karena sistem pengairan yang bagus untuk tanaman ini adalah dicampur dengan tanah gambut. Jadi tanahnya untuk menanam bunga ini tuh kalian campur dengan tanah gambut seperti ini. Nah, untuk suhunya sendiri dia memang cocok untuk suhu ruangan ya teman-teman. Terus untuk pergantian pot. Nah, untuk pergantian potnya dari tanaman ini usahakan untuk mengganti potnya itu 2-3 tahun sekali. Sedangkan untuk memperbanyak bibit, kalian bisa potong di bagian-bagian daunnya, terus tinggal kalian tanam aja, maka akar-akar baru akan tumbuh di tanaman ini. Udah deh, tinggal nunggu perkembangbiakan tanaman ini jadi semakin banyak. Oke, next kita lanjut ke Caladium wayang. Ini tuh yang lagi dicintai sama para penggemar tanaman hias karena cantik banget coraknya seperti ini. Dan harganya lumayan loh, per pot gini bisa dimulai dari berapa ya, ini kita lihat ya harganya berapa. Karena biasanya per pot ini tuh dihitungnya per daun teman-teman. Nah, ini yang aku lihat tadi per potnya ini sekitar 80 sampai 200 ribu. Mulai dari satu tangkai daun sampai 4 tangkai, tergantung ukurannya teman-teman. Nah, untuk perawatannya sendiri juga tidak terlalu susah karena dia cukup ditempatkan di tempat yang lembab dan mudah menyerap air, tapi juga tidak terlalu lembab banget gitu. Nah, untuk menyiramnya juga secukupnya saja untuk menjaga kelembapannya. Terlebih untuk pupuknya sendiri, pupuknya itu juga nggak bisa terlalu banyak ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau kasih pupuk cukup 1 atau 2 minggu sekali aja, karena kalau kalian ngasih pupuknya terlalu banyak, daunnya bisa gosong atau bisa hangus kayak. Nah, lanjut ke Aglonema sucsom jaipong. Ini indukannya, daunnya tuh terkenal banget sama warna merah marunnya. Apalagi kalau kalian merawatnya bener, ini bisa sangat cantik dan mengkilap. Nah, untuk perawatannya aku mau kasih sedikit tips. Tipsnya adalah saat yang tepat untuk penyiraman tanaman ini sih kapan gitu. Nah, untuk penyiramannya cukup nggak terlalu banyak air. Dia hanya perlu disiram ketika tanahnya sudah mulai kering. Nah, untuk harganya sendiri per potnya bisa sampai 220.000 ya teman-teman. Terus
Oh, untuk cara memperbanyaknya kayak gimana sih? Nah, anak aglonema ini bisa diperbanyak dengan mencampurkan vitamin B, lalu kalian semprotkan di bagian daunnya. Terus kalian bisa tunggu beberapa hari untuk perkembangannya supaya daunnya bisa beranak pinak. Kita lanjut ke Calathea crimson. Ini per potnya mulai dari 200 ribuan. Daunnya warnanya keunguan seperti ini. Nah, untuk cara menanamnya atau cara penanaman awalnya, kalian bisa mengambil bibit atau anakan dari tanaman Calathea yang sehat. Nah, dari indukannya. Nah, untuk pupuknya atau tanahnya, kalian bisa campur dengan pupuk kandang atau sekam bakar, serbuk kelapa juga bisa. Terus kalian tinggal tanam di bahan-bahan tadi. Sedangkan untuk perawatannya, kalian bisa siram setiap hari tapi dengan air sedikit saja ya. Terus untuk media tanam atau potnya cukup kalian ganti sekitar 6 bulan sekali. Nah, untuk yang ini adalah aglonema Dut Anjamani. Harga per potnya mulai dari 130 ribuan ya, ukuran sedang. Nah, untuk penanamannya atau peletakan tanaman ini tidak bisa terkena sinar matahari berlebih atau secara langsung ya. Dia cukup ditempatkan di tempat yang tidak terlalu terkena sinar matahari, dan juga bisa kalian diletakkan di dalam rumah atau dekat jendela. Terus untuk penyiramannya, kalian bisa siram tanaman ini 2-3 hari sekali, karena kalau terlalu banyak akan menyebabkan akar dan juga batang tanaman ini membusuk. Nah, selanjutnya ada Begonia polkadot. Harganya lumayan sih, per potnya mulai 250 ribu. Lucu sih daunnya, kayak ada polkadot yang kayak gini. Nah, untuk proses perawatannya atau penyiramannya, kalian bisa siram tanaman ini setiap hari, tapi juga jangan terlalu basah, jadi secukupnya, cuman harus rutin ya teman-teman. Terus untuk peletakannya sendiri, dia cukup membutuhkan sinar matahari, tapi dia tidak terlalu suka sinar matahari secara langsung, jadi kalian bisa letakin ini di teras rumah ataupun di dekat jendela rumah kalian. Tanaman ini lumayan cantik dan lumayan unik untuk dikoleksi di rumah kalian. Nah, kalau untuk yang ini masih termasuk jenis dari Calathea sebelumnya, cuman ini Calathea obrifolia. Harganya mulai 130.000 sampai 500-an. Terus tanaman ini juga sama seperti Calathea umumnya, dia juga tidak mau terlalu terkena sinar matahari secara langsung. Nah, untuk pupuknya sendiri kalian bisa beri pupuk dia sekitar 6-7 bulan sekali supaya pertumbuhannya bagus. Nah, selanjutnya adalah tanaman kuping gajah karet. Harganya mulai dari 150 sampai 300 per pot sedang seperti ini. Kenapa disebut kuping gajah karet? Karena menyerupai kuping gajah yang cukup besar, tapi memang coraknya lumayan cantik sih. Nah, untuk perawatannya sendiri, kalian harus menyiramnya secara berkala dan rutin dengan secukupnya aja, jangan terlalu basah juga. Dan tanaman ini juga tidak bisa, sama seperti tanaman yang lain, tidak bisa terkena sinar matahari berlebih. Karena apa? Daunnya akan cepat mengering dan terbakar kalau kalian kenakan sinar matahari berlebih. Terus untuk pupuknya sendiri, kalian bisa pemberian pupuk sekitar 1,5 bulan sekali. Nah, sekian dulu ya teman-teman untuk kontenku kali ini. Semoga sedikit membantu kalian yang lagi ingin mengkoleksi tanaman hias. Untuk kalian yang pengen tahu tanaman apa lagi yang akan aku review, kalian tinggal subscribe aja, dan juga bisa kalian tulis komen. Aku akan terus nunjukin kalian beberapa tanaman yang bisa kalian koleksi di rumah kalian, karena aku juga suka banget. Nah, jangan lupa di subscribe, like, dan juga di komen, dan juga di share ke teman-teman kalian. And wassalamualaikum, bye bye.